Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang elastisitas dalam aktivitas ekonomi. Apakah elastisitas? Lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu permintaan maupun suatu penawaran menjadi elastis? Tonton terus video ini ya. Baik, di awal saya sudah menyampaikan bahwa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah elastisitas. Namun, kita akan mempersempit pembahasan kita pada 3 hal. Yang pertama adalah elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Kemudian yang kedua ada elasticity of supply, elastisitas penawaran. Dan kita akan membahas 3 contoh dari elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Namun sebelum kita membahas elastisitas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentunya apa sih elastisitas itu. Elastisitas merupakan suatu ukuran responsivitas dari jumlah permintaan dan jumlah penawaran akibat adanya perubahan pada salah satu faktor determinasi permintaan dan penawaran. Nah, biasanya dalam kajian ilmu ekonomi yang dijadikan contoh untuk menjelaskan elastisitas adalah faktor harga dari barang dan jasa. Oke, kita lanjut ke pembahasan elastisitas permintaan. Price elasticity of demand merupakan ukuran seberapa banyak kuantitas yang diminta merespon perubahan harga suatu barang. Artinya ketika terjadi perubahan harga pada suatu barang, maka seberapa responsif permintaan barang tersebut. Ketika barang tersebut naik, apa yang akan terjadi pada permintaannya? Atau ketika barang itu turun, apa yang akan terjadi pada permintaannya? Apakah tetap atau justru berubah permintaannya? Apakah secara kurva bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri? Nah, itu nanti kita akan mengetahui dalam pembahasan elastisitas. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas dari permintaan. Yang pertama adalah availability of close substitutes, yaitu ketersediaan barang substitusi yang terdekat. Good with close substitutes tend to have more elastic demand. Maknanya adalah barang ataupun jasa yang memiliki substitusi terdekat atau substitusi yang dekat, maka dia akan lebih elastis permintaannya daripada barang yang tidak memiliki substitusi yang dekat. Sebagai contoh misalnya, adalah misalkan beras. Nah, beras itu beras dengan merek Ramos misalkan. Beras dengan merek Ramos, beras itu kan ada banyak ya mereknya, ada Ramos, ada Rojo Lele dan beberapa merek yang lainnya begitu ya. Nah, ketika beras Ramos ini kemudian mengalami kenaikan harga, maka barang substitusi barang beras Ramos itu misalkan beras Rojo Lele. Nah, ini tentu akan konsumen biasanya akan beralih ke Rojo Lele misalkan ketika kualitasnya sama. Nah, biasanya seperti itu. Jadi barang close substitute itu ketika kualitasnya sama, maka konsumen itu akan sangat mudah sekali berpindah, sehingga akan mempengaruhi permintaan dari beras Ramos itu sendiri. Ketika harganya naik, maka
bisa jadi nanti dampaknya adalah permintaan terhadap beras ramos itu turun. Begitu ya. Nah, itu adalah availability of close substitute. Lalu yang kedua adalah necessities versus luxuries. Barang kebutuhan pokok dengan barang kebutuhan tersier lah, bisa dikatakan seperti itu. Barang kebutuhan pokok itu biasanya tend to have inelastic demand daripada barang luxuries. Kenapa? Karena barang kebutuhan pokok senaik apapun harganya atau se ekstrim apapun kenaikan harganya, konsumen pasti akan mencarinya. Contoh jasa kesehatan, dokter misalkan. Nah, meskipun harga konsultasi ke dokter itu naik gitu ya, maka konsumen itu tetap akan pergi ke dokter ketika sakit. Nah, meskipun harganya naik misalkan seperti itu ya. Ini berbeda dengan misalkan barang luxuries. Contohnya liburan dengan kapal pesiar misalkan gitu ya. Liburan dengan kapal pesiar. Ketika harganya naik sekali gitu ya. Biasanya liburan dengan kapal pesiar itu katakanlah misalkan paket 3 hari 4 malam itu 15 juta misalkan. Tapi dinaikin menjadi 50 juta. Nah, ini tentu akan mempengaruhi permintaan terhadap kapal pesiar tersebut ya. Khususnya bagi kalangan menengah ya, menengah. Karena kapal pesiar itu biasanya menengah ke atas. Kalau kalangan atas sepertinya tidak akan bermasalah, tapi kalau kalangan menengah ini tentu akan menjadi masalah begitu ya. Sehingga permintaan terhadap kapal pesiar dibandingkan dengan permintaan terhadap dokter atau jasa dokter ini tentu berbeda. Lebih elastis permintaan pada kapal pesiar daripada permintaan terhadap dokter. Lalu yang ketiga adalah definition of market. Bagaimana definisi market itu? Ketika market itu didefinisikan secara sempit, narrowly defined market, maka dia biasanya more elastic, lebih elastis daripada broadly defined market. Contohnya adalah misalkan food, makanan. Pasar food market misalnya. Pasar makanan itu definisinya terlalu luas. Food market karena makanan itu ada banyak jenisnya. Ada makanan appetizer, ada main course, ada dessert misalkan seperti itu ya. Nah, ada 3 jenis biasanya. Appetizer, main course dan dessert. Nah, ini masih terlalu luas. Nah, sehingga ketika kita pengen appetizer misalnya, appetizer itu ada misalkan ada kue pun ada banyak kan. Nah, jadi ketika definisi pasarnya terlalu luas, broadly defined market, itu biasanya dia tidak elastis karena orang bisa memilih apapun begitu ya. Berbeda dengan narrowly defined market. Misalkan kita persempit di dessert. Dessert itu misalkan salah satu contohnya es krim, misalkan pasar es krim. Nah, jadi pasar es krim itu ternyata lebih elastis daripada pasar food secara keseluruhan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika contoh satu es krim, katakanlah merek Walls, ada merek Alice, ada Walls, ada Alice. Ketika Walls ini terlalu mahal harganya, dinaikin terlalu mahal harganya, maka bisa jadi masyarakat atau konsumen akan beralih ke merek Alice, misalkan seperti itu. Nah, karena sama-sama dessert, gitu ya. Berbeda dengan misalkan kita perluas lagi, ketika kita perluas lagi. Dessertnya tidak hanya es krim, pilihannya ada es cendol, es dawet. Maka ketika es krim naik, nah ini biasanya tidak akan mempengaruhi permintaan terhadap es krim karena ada orang yang memang nggak suka es krim, ada yang sukanya es cendol dan lain sebagainya. Jadi seperti itu contoh pendefinisian yang sempit dan pendefinisian yang luas terhadap market. Lalu yang terakhir adalah time horizon. Nah, kenapa time horizon ini bisa mempengaruhi elastisitas permintaan? Karena goods tend to have more elastic demand
over longer time horizon. Karena barang itu cenderung dalam jangka panjang itu lebih elastis daripada jangka pendek. Contoh gasolin misalkan, atau BBM lah ya. Bensin itu ketika jangka pendek itu dia tidak elastis, dia inelastis. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika harga bensin atau harga BBM itu naik, satu barel bisa sampai $100 gitu ya. Tapi permintaan terhadap bensin itu cenderung tetap. Nggak ada perubahan yang signifikan begitu permintaannya. Tapi dalam jangka panjang permintaan terhadap BBM itu bisa menjadi elastis. Dengan kemunculan misalkan mobil listrik, orang akan lebih memilih mobil listrik yang lebih ramah lingkungan daripada mobil BBM gitu ya. Dan tentunya biaya perawatannya mungkin juga lebih mudah atau lebih murah mobil listrik daripada mobil BBM, kan begitu. Karena kalau BBM harus beli BBM-nya kan, ketika naik ya harganya naik, ketika turun. Tapi kalau mobil listrik itu yang dengan teknologi yang terbaru itu jauh lebih efisien, lebih irit bahkan. Nah, ini tentu akan mempengaruhi permintaan terhadap gasolin atau BBM dalam jangka panjang. Tapi kalau dalam jangka pendek biasanya tidak. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke computing the price elasticity of demand. Kita masuk pada bagaimana cara menghitung elastisitas dari permintaan. Biasanya para ekonom itu menghitung elastisitas harga dari permintaan itu dengan persentase. Perubahan persentase kuantitas permintaan. Dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Jadi elastisitas harga dari permintaan itu bisa dihitung dengan kita harus menghitung persentase perubahan kuantitas permintaan, kemudian dibagi persentase perubahan harga. Untuk contohnya misalnya, katakan terjadi kenaikan harga 10%. Nah, ini terjadi kenaikan harga 10% pada suatu barang, namun ternyata jumlah permintaan barang tersebut juga terjadi perubahan sebanyak 20%. Jadi kalau perubahan harganya 10%, kalau perubahan kuantitasnya 20%, maka akan didapatkan angka 2 di sini. Nah, dalam kasus ini elastisitasnya adalah 2. Elastisitasnya adalah 2. Maknanya apa? Maknanya adalah perubahan kuantitas permintaan itu bisa dikatakan terjadi sebanyak 2 kali lebih besar daripada perubahan harga itu sendiri. Jadi perubahan permintaannya 2 kali perubahan harganya. Nah, ini luar biasa berarti. Ini sangat-sangat elastis. Nah, gitu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana jika terdapat 2 titik perubahan harga pada suatu barang dan jasa? Nah, kita ambil contoh di sini, misalkan ada perubahan harga di titik A dan ada perubahan harga di titik B. Perubahan harga di titik A, ketika harga $4, maka permintaannya 120. Tapi ketika perubahan harganya menjadi $6, maka jumlah kualitas atau kuantitas permintaannya menjadi 80. Mari kita menggunakan teori yang tadi, yaitu persentase permintaan dibagi persentase perubahan harga. Persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga dengan rumus yang awal tadi. Maka akan didapatkan persentase perubahan harga yang pertama di poin A adalah 33.
Sementara di poin 33 ya, kemudian dibagi 50 per. Ini 33 ini didapatkan dari persentase perubahan harga. Dari Jadi the price rises by 50% and the quantity falls by 33%. Jadi dari 6 ke 4 ini kan berarti ada perubahan lah, katakan 50%, kemudian 33% untuk perubahan kuantitasnya. Maka didapatkan 33 dibagi 50. Hasilnya elastisitasnya adalah 0,66. Nah, sementara perubahan harga dari poin A ke poin B, kalau yang pertama ini poin A ke poin B, kalau yang kedua poin B ke poin A. Perubahannya ternyata adalah kalau perubahan harganya terjadi sebanyak 33%, tapi kalau perubahan kuantitasnya sebanyak 50%. Nah, jadi maka nanti akan didapati 50 dibagi 33 sama dengan 1,5. Artinya elastisitasnya 1,5. Nah, di sini terjadi perbedaan elastisitas. Penghitungan elastisitas ketika berangkat dari poin A ke poin B atau sebaliknya poin B ke poin A. Nah, ini menjadi masalah, teman-teman. Ini yang benar yang mana nih? Jadi karena kita di dalam contoh ini kita kan nggak tahu baseline-nya itu di mana gitu. Baseline itu artinya harga awal itu yang mana, kita nggak tahu kalau seperti ini ya. Namun kita tetap bisa menghitung elastisitasnya. Karena tidak diketahui baseline-nya, maka akan terjadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi baseline-nya poin A, bisa jadi baseline-nya poin B. Nah, ketika baseline-nya adalah poin A, maka elastisitasnya adalah 0,06. Tapi ketika baseline-nya adalah poin B, maka elastisitasnya 1,5. Nah, ini something problem gitu ya. Sehingga dibuatlah suatu metode midpoint, yaitu metode average, rata-rata. Nah, jadi sehingga nanti yang digunakan adalah rata-rata dari pengurangan atau rata-rata dari persentase. Rata-rata dari persentase perubahan kuantitas dibagi rata-rata dari perubahan persentase perubahan harga. Nah, itu akan lebih real begitu ya ketika dirata-ratakan, atau lebih mewakili elastisitas yang sebenarnya daripada penghitungan satu persatu seperti ini. Begitu ya. Jadi dengan rumus kuantitas 2 dikurangi kuantitas 1 dibagi nanti kuantitas 2 plus kuantitas 1 dibagi 2 atau dibagi 2 dulu. Jadi ini cara menghitungnya adalah ini dulu dihitung, yang dalam kurung ini kuantiti 2 plus kuantiti 1 ini dihitung dulu berapa, lalu dibagi 2, baru nanti hasilnya adalah hasil dari pembagian ini kemudian menjadi pembagi dari kuantiti 2 dikurangi kuantiti 1. Begitupun sebaliknya, begitupun selanjutnya di harga ini dulu yang dihitung, baru kemudian menjadi hasil penghitungan bagian ini dijadikan sebagai pembagi dari P2 dikurangi P1. Oke. Kita masuk ke variety of demand curve. Jadi berbagai macam jenis kurva permintaan begitulah ya dalam elastisitas. Yang pertama, perfectly inelastic demand, atau yang disebut sebagai elastisitas, suatu permintaan dikatakan inelastis sempurna ketika nilai elastisitasnya adalah 0. Nah, ketika dia tidak betul-betul sempurna inelastisitasnya, maka dalam perubahan harga sebanyak apapun, setinggi apapun, kuantitasnya akan sama, tetap nggak akan berubah. Berarti dia dalam konteks ini dia disebut sebagai perfect inelastis sempurna. Berapapun kenaikan harganya, ini tetap. Ini biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok. Biasanya barang kebutuhan pokok mau naik sebanyak apapun permintaannya tetap, karena memang kebutuhan pokok gitu. Lalu yang kedua adalah inelastis demand.
atau permintaan inelastis. Permintaan inelastis itu ketika hasil perhitungannya adalah kurang dari 1. Nah, kurang dari 1. Kalau secara grafik atau secara kurva, misalkan di sini 22% increase in price, ada kenaikan 22% misalkan, maka dia akan menaikkan akan menurunkan permintaan, karena teori permintaan kan ketika harga naik permintaan turun gitu ya, akan menurunkan kuantitas dari barang tersebut sebanyak misalkan 11%. Intinya kurang dari 22%, karena 22 dibagi 22 hasilnya 1 kan. Intinya kurang dari 22%. Kalau 20% gimana? Itu masuk kategori inelastis juga, karena kurang dari 22%. Karena pembagiannya ketika 22 dibagi 20 misalkan itu kan masih 0, gitu ya. Masih belum sampai 1 lah, bisa dikatakan seperti itu. Sorry. Jadi kebalik ya. Jadi 11 dibagi 22 misalkan, atau 20 dibagi 22, karena pembaginya adalah harga. Oke. Lalu selanjutnya adalah unit elastic demand. Dikatakan unit elastic demand atau unit elastik permintaan ketika elastisitasnya sama dengan 1. Nah, berarti ada kesamaan antara persentase kenaikan permintaan dengan persentase kenaikan harga. Berarti di sini 22% dari kuantitas dibagi 22% dari harga. Hasilnya kan 1, sama persis. Berarti persentasenya sama, dia dikatakan elastis, unit elastis. Lalu yang keempat adalah elastic demand. Kalau tadi unit kalau yang ini adalah unit elastik, kalau ini elastis. Nah, barang dikatakan elastis ketika elastisitasnya lebih dari 1. Hasil perhitungan elastisisnya lebih dari 1. Misalkan kenaikan harganya 22%, namun kenaikan penurunan permintaannya sebanyak 67%. Nah, berarti kan 67 dibagi 22, ini hasilnya lebih dari 1. Kan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke perfectly elastic demand atau permintaan elastis sempurna. Kapan suatu barang dikatakan elastis sempurna? Ketika barang tersebut elastisitasnya sama dengan tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini ada 3 keadaan, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Keadaan yang pertama adalah ketika harga barang tersebut di atas $4 katakan ya, maka permintaannya justru malah 0. Nah, gitu ya. Ketika naik di atas $4, $5 aja atau 4,5 saja, itu 0. Tapi kalau permintaannya adalah $4, pas $4, consumer will buy any quantity. Maka konsumen bisa saja membeli dalam jumlah berapapun gitu ya. Makanya di sini kurva permintaannya lurus horizontal seperti. Tapi ketika di bawah $4, di bawah harga pasar, bisa dikatakan seperti itu ya, maka justru kuantitas yang diminta ini infinite gitu, tidak terbatas gitu. Bisa berapapun dalam jumlah bahkan yang besar sekali karena harganya di bawah pasar. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan perfectly elastic demand. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu total revenue and the price elasticity of demand. Bagaimana kita kemudian menghitung total revenue dalam konteks elastisitas permintaan. Nah, ada beberapa ketentuan yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah when demand is inelastis. Ketika permintaan itu tidak elastis, artinya perhitungan elastisitasnya adalah kurang dari 1, inelastis kurang dari 1 ya, maka price and total revenue move in the same direction. Harga dan total pendapatan akan bergerak pada arah yang sama. If the price increase, total revenue also increase. Tentu ketika
harganya naik, total revenue yang didapatkan juga akan naik, kan begitu. Begitupun ketika demand-nya adalah elastis. Nah, permintaannya elastis, apa yang akan terjadi pada total revenue? Demand elastis itu artinya elastisitasnya lebih besar dari 1. Maka yang akan terjadi adalah harga dan total revenue arahnya akan berlawanan, opposite direction. Ketika harganya naik, maka justru akan menurunkan total revenue, kan begitu. Kenapa? Karena ketika harganya naik, maka demand-nya akan turun, kan? Nah, itu akan justru menurunkan total revenue. Nah, ini. Jadi harus hati-hati. Baik, keadaan ketiga adalah keadaan di mana barang itu adalah unit elastik, yang artinya elastisitasnya sama dengan 1. Maka total revenue yang akan terjadi pada total revenue adalah total revenue-nya remain constant when the price change. Ketika terjadi perubahan harga, justru total revenue-nya akan tetap. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi inilah pentingnya kita memahami elastisitas. Sebagai produsen atau sebagai pihak perusahaan misalkan, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk menentukan strategi, dan tentunya akan sangat bermanfaat juga untuk melihat apakah terjadi ketika terjadi perubahan harga pada barang kita, apakah kemudian justru akan meningkatkan revenue atau justru akan menurunkan revenue kita. Nah, ini sangat-sangat penting sekali ya kita memahami elastisitas ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah elasticity and total revenue along a linear demand curve. Bagaimana apa yang terjadi pada suatu barang ataupun jasa yang memiliki perubahan harga yang panjang, atau secara riwayat terjadi perubahan harga terus-menerus begitu ya. Kita lihat di sini contohnya di tabel ini, ternyata ada perubahan harga sebanyak 8 kali. Yang awalnya $0 sampai ke $7. Nah, ini berarti terjadi 8 kali perubahan harga begitu ya. Perubahan harga ini juga akan diikuti oleh perubahan kuantitas. Kita harus selalu mengingat teori permintaan atau hukum permintaan adalah ketika harga naik, kuantitas pasti akan turun, dan ini terrefleksi pada contoh ini. Lalu kita lihat total revenue. Ketika harganya $7, justru total revenue-nya adalah 0. Karena tidak ada yang terjual barangnya, kan begitu. Tapi kita lihat di sini total revenue terbesar justru ada di angka di tingkat harga $3 dan $4. Nah, lalu percentage change in price kita lihat semakin persentase perubahannya. Kemudian ini persentase perubahan jumlah. Nah, ini perhitungan elastisitasnya. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. Kalau kita menggunakan teori yang pertama tadi, berarti persentase kuantitas dibagi persentase harga. Dapatlah ini. Nah, karena dia lebih dari 1, maka disebut inelastis. Disebut elastis. Dan ketika 1 elastisitasnya, maka unit elastis. Baru di tingkat harga berapa ini? 2 ya. Di tingkat harga atau perubahan harga di sini ya, $2 dia masuk kategori inelastis. Nah, begitu ya. Nah, ini maka kalau melihat contoh ini, kita harus hati-hati ketika harga sudah mencapai $5. Ketika harga sudah mencapai $5, berarti di barang atau jasa kita itu sudah elastis. Ini harus hati-hati. Karena apa? Bisa jadi konsumen akan beralih ke barang dan jasa yang lain. Maka akan sangat baik jika kita menjaga di tingkat harga ini $3, $2 sampai $3 lah gitu ya. Maka di tingkat harga ini berarti kan barang kita adalah inelastis, atau at least paling mentok di sini adalah unit elastik.
Jadi apa namanya di tingkat harga 3 sampai 4 dolar. Jadi pertahankan harganya di 3 sampai 4 dolar. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Tentu kita harus menghitung juga harga faktor produksi agar tidak membengkak average total cost-nya. Kalau average total cost-nya membengkak, tentu ini akan naik harganya dan ini akan masuk ke jurang elastis. Ini sangat berbahaya bagi penjualan barang dan jasa kita. Nah, gitu ya. Poinnya ada di situ. Nah, ada jenis elastis yang lain, yaitu income elasticity of demand. Artinya seberapa banyak perubahan. Kalau tadi kan faktor determinasi permintaannya adalah harga barang. Nah, sekarang yang kita bahas adalah income. Faktor perubahan permintaan adalah income. Bagaimana ketika income konsumen berubah, itu merubah kuantitas permintaan yang dilakukan oleh konsumen tersebut, gitu. Sama, rumusnya adalah persentase jumlah kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan income. Nah, maka akan didapatkan income elasticity. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi permintaan, yaitu cross price elasticity, gitu ya, atau harga barang lain. Nah, begitu, harga barang lain. Bagaimana harga barang lain itu juga mempengaruhi biasanya barang substitut ya. Harga barang substitut itu mempengaruhi elastisitas dari barang. Nah, rumusnya juga sama, persentase perubahan kuantitas permintaan dari barang yang pertama dibagi persentase perubahan harga dari barang yang kedua. Nah, maka akan didapatkan elastisitas dari cross price elasticity of demand. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu elasticity of supply. Elastisitas dari penawaran. Nah, elastisitas dari penawaran. Elastisitas dari penawaran itu kita menggunakan price di sini ya, price elasticity. Kita menggunakan faktor price, yaitu faktor harga. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penawaran juga. Apa yang akan terjadi pada penawaran barang dan jasa ketika harga dari barang dan jasa tersebut terjadi perubahan, kan begitu. Sehingga bisa disimpulkan price elasticity of supply itu adalah ukuran seberapa besar perubahan penawaran suatu barang dan jasa karena terjadi perubahan harga dari barang dan jasa tersebut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran ya, elastisitas harga dari penawaran? Nah, kebanyakan in most market, kebanyakan key determinant of the price elasticity of supply is time period. Kan memang kebanyakan itu hanya satu yang mempengaruhi, yang paling kuat ya, yaitu time period. Periode atau waktu. Nah, gitu ya. Supply is usually more elastic in long run than in the short run. Nah, jadi supply atau penawaran itu akan lebih elastis di masa yang akan datang. Kenapa? Karena bisa jadi di masa yang akan datang atau masa depan atau di long term gitu ya akan ditemukan teknologi-teknologi baru yang lebih efisien, yang lebih murah, sehingga barang kita dalam jangka panjang kalau tidak ada inovasi justru akan menjadi barang yang elastis. Nah, begitu. Nah, untuk menghitung elastisitas harga penawaran ini sama rumusnya, yaitu persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi persentase perubahan harga. Nah, gitu ya. Jadi sama. Ini saya nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ini pun juga nanti kita juga bisa menggunakan midpoint tadi ya, metode midpoint atau metode rata-rata untuk mendapatkan gambaran yang lebih real gitu ya, ketika terjadi beberapa kali perubahan harga. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis kurva penawaran dalam elastisitas. Dikatakan inelastis sempurna
penawaran dikatakan inelastis sempurna ketika hasil perhitungannya adalah 0. Artinya kita harus mengingat kembali teori penawaran. Ketika harga naik maka penawaran akan naik. Nah itu dulu ya. Nah baru kemudian masuk ke elastisitas. Kita implementasikan di sini. Ketika dikatakan inelastis sempurna ketika hasil perhitungannya adalah 0. Maknanya ketika ada kenaikan harga maka tidak akan ada perubahan penawaran. Nah, tidak akan ada perubahan jumlah penawaran. Maka dalam keadaan itu barang tersebut dikatakan perfect inelastic. Lalu keadaan yang kedua adalah inelastis supply, yaitu penawaran yang inelastis. Penawaran yang inelastis terjadi ketika perhitungannya adalah kurang dari 1. Contohnya di sini misalkan terjadi kenaikan harga 22% disusul dengan kenaikan penawaran sebanyak 10%. Ingat, teori penawaran ketika harga naik maka penawaran akan naik. Nah, maka 10% dibagi 22% belum sampai 1. Nah, masih 0, sekian. Barang ini disebut barang inelastis. Lalu dikatakan unit elastis. Penawaran ketika sama dengan 1. Nah, artinya ketika terjadi 22% kenaikan harga disusul dengan kenaikan penawaran sebanyak 22% juga. Maka dalam keadaan ini barang tersebut masuk kategori unit elastis. Lalu kemudian kapan barang dikatakan elastis? Kapan penawaran dikatakan elastis? Ketika terjadi perubahan harga 22% dan disusul dengan kenaikan penawaran harga sebanyak 67%. Wah, ini berarti 67 dibagi 22. Nah, ini lebih dari 1. Kan begitu. Hasilnya berarti 3, sekian ya. Lalu kemudian perfect elastic supply. Perfect elastic supply. Penawaran yang elastis sempurna. Itu terjadi ketika misalkan ada 3 keadaan. Katakanlah harga yang terbentuk di pasar, harga keseimbangannya atau equilibriumnya adalah 4. Ketika barang kita naikkan di atas harga pasar ini, maka yang akan terjadi adalah kenaikan ketika harga yang terbentuk di pasar ternyata di atas 4. Berarti itu kesempatan bagi produsen atau bagi supplier begitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya. Justru pada konteks ini at any price above $4 di tingkat harga di atas $4, quantity supplied is infinite. Supply terhadap barang tersebut tidak terbatas. Tapi ketika pas 4, maka producer will supply any quantity. Maka produsen itu bisa memproduksi sebanyak apapun yang kuantitas yang direncanakan gitu ya. Lalu tapi kalau di bawah $4, berarti kuantitasnya 0. Kuantitas yang disuplai adalah 0. Kenapa? Dia rugi, nggak ada untungnya kan begitu. Oke, sekarang kita masuk pada 3 contoh aplikasi dari supply, demand, and elasticity. Yang pertama adalah, can good news for farming be bad news for farmers? Bisakah berita baik tentang pertanian justru menjadi kabar buruk bagi petani begitu ya? Nah, an increases in supply in the market for wheat. When an advance in farm technology increase the supply of wheat. Artinya ketika terjadi ketika ditemukan teknologi yang lebih baik begitu ya dalam pertanian, misalkan petani gandum, kita ambil contoh di sini petani gandum. Ketika ditemukan teknologi yang bisa menaikkan suplai gandum gitu ya dari para petani dari S1 ke S2 di sini ya, suplainya dari S1 dari S2, the price of wheat falls. Justru harganya turun. Because the demand for wheat is inelastis. Karena apa? Permintaan gandum itu inelastis. Gitu ya. Permintaan gandum itu inelastis. The increase in the quantity sold from
justru terjadi kuantitas yang terjual dari 100 ke 101, persentasenya lebih kecil daripada penurunan harga dari 3 ke 2. Gitu ya. Ini maknanya apa? Maknanya adalah memang adanya teknologi baru yang kemudian memperbanyak supply itu justru akan menurunkan harga dari gandum itu sendiri. Ini bisa terjadi karena ya memang kelebihan, bisa dikatakan kelebihan supply gitu ya. Sementara demand-nya tetap. Kalau kita melihat di sini ya, kita melihat di sini kurva ini, demand-nya kan tetap. Ini demand. Karena permintaan gandum itu inelastis. Tetap permintaan gandum itu tidak berubah. Ketika supply-nya melebihi permintaan, tentu ini akan menurunkan harga. Nah, jadi ini implementasi elastisitas penawaran dan permintaan. Jadi kita harus melihat ketika harus seimbang ya antara elastisitas penawaran, elastisitas permintaan agar kemudian didapatkan harga yang optimal begitu atau keuntungan yang optimal. Tapi kalau dalam kasus ini karena demand-nya tetap malah ditambah supply, justru akan menurunkan harga. Kalau harganya turun di sini, tentu akan mempengaruhi total revenue dari perusahaan. Begitu. Lalu contoh yang kedua, why did OPEC fail to keep the price of oil high? Kenapa OPEC, organisasi produsen ini ya, produsen BBM minyak gitu ya, gagal menjaga tingkat harga agar tetap tinggi? Kita masih ingat sekali beberapa tahun yang lalu harga BBM, harga minyak itu sampai tembus $100 per barel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata anggota organisasi OPEC ini sepakat untuk memangkas produksi minyak. Sehingga karena demand-nya tetap, tadi sama seperti yang atas, yang sebelumnya, karena demand terhadap minyak ini tetap, kemudian supply-nya dikurangin, maka tentu akan menderek harga ke tingkat harga yang maksimal. Dalam kasus ini sampai $100 per barel. Itu luar biasa. Tapi dalam jangka waktu panjang, strategi ini gagal. Bahkan sekarang harga minyak itu sangat murah gitu ya. Sekarang itu harga minyak sangat murah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita gambarkan di short run mungkin dia bisa menaikkan harga dalam jangka pendek karena supply-nya dikurangi, demand-nya tetap. Barang menjadi langka. Tapi dalam long run atau jangka panjang akan ditemukan teknologi-teknologi baru yang mobil itu bisa lebih irit. Misalkan kalau mobil BBM ya, sekarang kan banyak mobil irit atau mobil eco gitu ya. Nah, itu lebih irit atau bahkan mobil listrik yang menggantikan, mereplace BBM gitu. Sehingga kalau udah ada mobil listrik ya BBM nggak kepake kan begitu. Nah, sehingga ini terjadi perubahan demand. Demand-nya berubah, lebih landai dia. Sehingga ini akan merubah juga harganya makin turun. Atau harganya yang awalnya $100, yang baseline-nya misalkan adalah $45, bisa sampai $100. Dalam jangka panjang dia akan turun seiring ditemukannya teknologi-teknologi baru yang menggantikan BBM. Oke, contoh ketiga dari aplikasi supply demand and elasticity adalah terkait dengan obat. Apakah larangan penggunaan obat tertentu justru akan menaikkan atau justru akan menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat? Di kurva yang pertama, drug interdiction, larangan penggunaan obat. Ketika misalkan pemerintah melarang penggunaan obat A, namun permintaan terhadap obat A ini tetap gitu ya. Katakan contoh ya, narkoba lah ya. Ada sabu dan lain sebagainya, itu obat-obatan narkoba itu misalkan penggunanya tetap.
demand-nya tetap, tapi ada larangan dari pemerintah. Nah, supply-nya akhirnya berkurang. Karena apa? Ditangkep-tangkepin tuh bandar-bandarnya. Kan supply yang beredar di pasaran akhirnya berkurang. Nah, ini akan menaikkan harga narkoba di kalangan para pengguna akhirnya. Kan begitu. Lalu di kurva yang kedua, disusul selain larangan, pemerintah juga melakukan edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, di sini baru kemudian ada penurunan permintaan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Narkoba yang awalnya di D1 kemudian terjadi penurunan permintaan menjadi D2 karena sudah teredukasi nih. Orang-orang yang awalnya sudah mendapatkan atau orang-orang yang pernah menggunakan kemudian direhabilitasi, atau orang-orang yang belum pernah menggunakan mendapatkan edukasi sehingga menurunkan permintaan narkoba. Apa yang akan terjadi ketika demand-nya turun, supply-nya tetap, maka tentu akan menurunkan harga dari obat-obatan terlarang. Nah, begitu ya. Nah, sehingga strateginya memang sudah tepat dalam konteks ini. Kriminalitas diharapkan akan turun dengan adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan larangan dan pendekatan edukasi. Larangan dengan memutus mata rantai supply dari obat-obatan. Edukasi adalah untuk mengedukasi dan merehabilitasi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan sehingga mereduksi permintaan terhadap narkoba. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam memahami elastisitas. Sekali lagi, elastisitas ini sangat penting untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya, untuk kita gunakan sebagai alat analisis, plus nanti kita gunakan sebagai modal kita untuk menyusun strategi ekonomi agar lebih baik, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.